Tragedi jatuhnya pesawat Adam Air di perairan Majene, Sulawesi Barat terjadi lebih dari 10 tahun lalu. Pesawat Boeing 737-400 dengan nomor penerbangan DHI 574 yang melayani rute penerbangan Surabaya-Manado telah siap di Bandara Juanda, Surabaya pada Senin 1 Januari 2007. Pesawat ini hilang dari pantauan radar pada ketinggian 35.000 kaki. Akibatnya pilot Kapten Revi Agustian Widodo dan kopilot Yoga hanya memberi perhatian minimal pada flight requirement lainnya, termasuk identifikasi dan usaha melakukan koreksi. Upaya mengendalikan pesawat terlambat dilakukan, bahkan salah satu bagian pesawat patah. Burung besi itu pun menghujam ke perairan Majene dengan kecepatan sangat tinggi. Di dalam air pesawat itu pecah karena berat jenisnya lebih besar daripada berat jenis air. Serpihan pesawat banyak yang tidak mengendap. Saat itulah nyawa 85 orang dewasa, 7 anak-anak, 5 balita dan 4 awak kabin serta pilot dan kopilotnya melayang. Jasad mereka terkubur dalam laut. Mati, tewas, meninggal, wafat dan mangkat hanyalah bagaimana cara pandang manusia lainnya menilai kematian. Dari caranya mencapai garis akhir jalan hidupnya. Memang kata pepatah banyak jalan menuju Roma. Jikalau memang Roma yang dimaksud adalah ajal yang menjemput, kematian adalah takdir Allah. Bagaimana cara atau proses ketetapan yang ditakdirkan Allah untuk setiap manusia? Bagaimana penjelasan takdir kematian manusia? Apakah takdir kematian manusia bisa diubah? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita intro dulu. Lama nih hujan, elah. Kematian pasti datang, tetapi kapan waktunya? Tak ada yang tahu kecuali Tuhan. Ia bisa datang kapan saja, dalam waktu dekat atau lama, usia muda atau tua. Karena itu kita tidak bisa membatasi usia manusia. Manusia bisa saja wafat dalam usia beberapa hari pasca lahirnya atau saat lahirnya, tetapi juga manusia bisa wafat ratusan tahun kemudian. Ini berarti kematian adalah ketentuan pasti, tetapi waktunya bukanlah suatu yang ditentukan kepastiannya. Tentang ini disebutkan dalam Al-Quran berikut ini. Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menentukan ajal, masa hidup tertentu, dan ada lagi ajal yang pasti, ajal musamma di sisinya. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Untuk memahaminya, ingatlah yang disebut dengan hukum sebab akibat, yaitu segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Jika sebabnya sempurna dan terpenuhi, maka terjadilah akibatnya. Kematian adalah salah satu peristiwa di alam, maka tentu juga memiliki sebab-sebabnya. Karena itu jika ada yang mati, kita pun bertanya, penyebab kematiannya seperti apa? Apakah karena sakit, kecelakaan, dibunuh, atau bunuh diri? Ribuan atau jutaan hal ini bisa menjadi sebab kematian seseorang. Kalau kita mengetahui sebab kematian dan menghindarinya, terhindar pula kita dari kematian segera. Hal inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau diberitahukan bahwa di suatu tempat atau daerah yang terkena wabah penyakit, maka dia memilih untuk tidak memasuki daerah tersebut. Seseorang bertanya kepadanya, bukankah hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita menghindarinya? Maka Sayyidina Umar menjawab, saya menghindar dari takdir Tuhan untuk memasuki takdir Tuhan yang lainnya. Jawaban Sayyidina Umar ini menunjukkan pemahaman beliau atas prinsip sebab akibat dalam takdir ilahi, termasuk takdir kematian. Jadi, takdir kematian juga memiliki syarat atau sebabnya. Kalau syarat-syarat terpenuhi,
maka kematian akan terjadi. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan oleh waktu. Quran Surat Al-Imran ayat 145. Tapi kalau semua syarat atau sebab telah terpenuhi, maka kematian pasti terjadi, tak bisa ditunda lagi. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Quran Surat Yunus ayat 49. Sederhananya, ajal kematian memiliki potensi untuk mengalami penundaan karena adanya halangan, yakni belum terpenuhinya syarat atau sebabnya. Al-Quran menegaskan Allah menghapuskan dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab. Quran Surat Al-Ra'd ayat 39.